Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Abah Yai Hamson Dahlan beserta keluarga, yang kami hormati Ustadz Maulana Malik Ibrahim SPDI beserta keluarga, yang kami hormati pula Ustadz Ahmad Munib MSI beserta keluarga, serta teman-teman Kang dan Mbak E yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kang dan Mbak, ini sepertinya kurang semangat ya. Mungkin karena banyak yang pulang. Saya ajak berjargon dulu ya. Ini karena masih suasana Hari Santri ya. Jadi kalau saya bilang Hari Santri Nasional 2020, nanti jawabnya gimana kemarin? Indonesia kuat, gitu ya. Kalian juga siap ya? Ya. Hari Santri Nasional 2020. Sehat Indonesia kuat. Maklum ya, Bapak Ibu semua. Ya, Kang dan Mbak E ini sebenarnya saya ini menggantikan Mbak Ibah ya, karena Mbak Ibah mungkin sudah kangen sama rumah ya, sudah lama tidak pulang. Jadi di sini saya menggantikan Mbak Ibah. Jadi temanya itu beda sama Kangnya tadi. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah meraih kebahagiaan dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ini Mbak-mbak atau Kang-kangnya yang usianya sudah cukup lanjut ya. Kalau di Mbak-mbak itu ada istilah orang tua seperti itu. Nggak tahu kalau di Kang-kangnya ada apa enggak ya. Jadi orang tua itu ya seperti yang tadi saya bilang. Jadi yang usianya sudah cukup lanjut, terus sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang kehidupan yang lebih wah gitu ya. Nah, tapi di sini saya bukan mau membahas ya tanda kutip ibadah ibadah separuh dari agama, bukan itu. Karena di sini saya akan lebih memfokuskan ke sunnah apa yang sekiranya bisa diamalkan oleh kita sebagai seorang santri. Ya, ini sebagai intro saja. Jadi bulan ini merupakan bulan kegembiraan bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Bagaimana tidak ya, kan pada bulan ini seorang yang memiliki akhlak yang sangat sempurna, memiliki pekerti yang amat luhur, Nabi akhir zaman, Nabi pemimpin seluruh Nabi dan Rasul, dan Nabi yang namanya bersanding langsung dengan Khaliqul Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya merupakan sebuah nikmat dan anugerah yang sangat besar bagi kita semua sebagai umat Rasulullah. Yang mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cinta kita kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan kata dan ucapan saja, tetapi secara esensial bukti cinta dan setia kita kepada baginda itu dengan cara mengikuti ajaran-ajaran beliau. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat ini sudah jelas ya bahwa Rasulullah itu sangat spesial, sampai-sampai dalam firman tersebut, jika kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga Allah akan mencintai kita dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja sunnah-sunnah yang dapat kita amalkan ya sebagai santri? Di sini ada 5 sunnah yang sekiranya bisa kita amalkan sebagai amalan yomiyah atau amalan sehari-hari. Yang pertama itu sholat tahajud. Ya ini bagi saya termasuknya yaitu cukup susah ya, cukup susah untuk bangun. Ya gimana ya, kan amalan yang pahalanya besar itu pasti tidak mudah untuk dilakukan. Nah, salah satu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah inna syarafal mu'min fi qiyamil lailihi, yang artinya sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada bangun malamnya. Nah, apa itu keutamaan dari sholat tahajud? Itu mungkin sudah banyak yang hafal ya, sudah banyak yang tahu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, semakin istiqomah seorang muslim dalam melakukan sholat tahajud, tentu semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau dari pandangan saya ya, menurut saya kita di pondok itu termasuknya sudah sangat beruntung daripada kita di rumah atau mungkin di kos gitu. Soalnya kalau di pondok itu kan pasti ya gimana ya, paling enggak itu ada 1 atau 2 orang yang rajin sholat tahajud gitu. Nah, di situ kita sebagai orang-orang yang cukup susah untuk bangun malam itu ya coba dimanfaatkan teman-teman yang seperti itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Kita itu meminta ke teman kita yang biasa sholat tahajud untuk membangunkan kita, entah menggunakan, ya terserahlah, mau pakai, biasanya kalau di Putri itu pakainya apa itu yang buat kasur itu, kebut itu, kalau enggak ya pakai air itu bisa. Nah itu kan kita memanfaatkan teman tapi dalam hal kebaikan ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran sebelum matahari terbit. Al-Quran sendiri merupakan kitabullah yang berisi petunjuk keselamatan dan kebaikan ya. Dan alhamdulillah di pondok kita itu kan ada kegiatan kegiatan baca surah yang surah pilihan ya, kayak Ar-Rahman, Al-Mulk dan Al-Waqiah. Ini tapi sepertinya yang istiqomah itu Kang ya. Kalau mbak-mbak itu apa bisa dibilang kumat-kumatan? Iya Bang enggak? Ya mudah-mudahan setelah ini bisa lebih istiqomah lagi ya. Nah itu kan juga termasuk membaca Al-Quran sebelum matahari terbit, karena waktunya itu setelah subuh gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu sholat berjamaah di masjid. Ini saya ambil contohnya dari intern An-Najmah aja ya. Kalau dari Kang-Kangnya kan bisa sholat di aula, kalau Mbak itu di aula. Nah itu sudah ada jadwal. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih aktif lagi ya. Lebih semangat lagi jamaahnya. Yang keempat itu sholat duha. Nah, keutamaan sholat duha adalah melancarkan terbukanya pintu-pintu rezeki. Nah itu kan sangat
faedahnya sangat besar. Nah itu sebisa mungkin, ini juga nasihat untuk saya sendiri sebenarnya. Sebelum kita melakukan aktivitas itu diusahakan kita sholat Jumat. Nah itu kan kalau dari Mbak udah ada jadwalnya. Cuman ini ya pasif karena mungkin pada kuliah mungkin ya, sama yang semester 7 mungkin pada PPL gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya ya Bu ya, biar bisa jalan lagi. Yang kelima itu sedekah setiap hari. Nah ini mungkin agak susah, bukan susah sih, tapi lebih bingung gimana caranya kita bisa bersedekah setiap hari. Ini sedikit cerita saja. Ini bahasanya ringan saja ya, biar mudah. Dulu saya pernah ikut itu kajian saya Ali Jaber di saat berkunjung ke Semarang. Itu beliau berceramah tentang sedekah dan Al-Quran. Nah di situ tentang sedekah yang paling utama itu saat waktu subuh. Nah itu kan bingung tuh, gimana caranya kita sedekah saat sholat subuh? Kita aja sholat subuh kan di rumah gitu ya, gimana caranya maksudnya di pondok gitu, gimana caranya kita bisa bersedekah? Nah itu alternatifnya kita bisa menyediakan sejenis celengan gitu ya, terserah mau celengan atau mau tempat dompet atau apa gitu, tapi itu dikhususkan untuk sedekah setiap waktu subuh gitu. Jadi gimana ya, kita buat semacam reminder, pengingat gitu, entah alarm atau gimana ya, kita sekali-kali gunakan HP kita untuk hal-hal yang orientasinya akhirat gitu ya. Jadi kita alarm setiap subuh ya, gimana ya, kasih label sedekah subuh gitu misalkan. Nah di situ kita memasukkan uang seberapa pun, 500 pun nggak apa-apa itu. Yang penting kita istiqomah setiap harinya. Nah di situ kan kita udah punya itu kumpulan sedekahnya. Di saat ada orang yang membutuhkan, kita bisa mengambil dari uang tersebut. Ya memang sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang, tapi ya yang paling ringan memang seperti itu. Cuman cara mengistiqomahkannya itu ya susah lah. Alternatifnya, solusinya gimana? Yaitu kita memanfaatkan alarm misalnya gitu. Kita setel alarm setiap subuh buat mengingatkan kita untuk bersedekah seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa jadi gambaran atau mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk Santri An-Najmah. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.